Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu kalau sudah syahadat tentang Allah dan tentang Rasulullah, ada kewajiban untuk menggali dan mencari makna-makna dari dua kalimat syahadat itu. Sebab kalau cuma dilafalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu kurang operasional. Sikap bagaimana yang boleh, sikap mana yang tidak boleh, ucapan mana yang boleh, ucapan yang mana yang tidak boleh, dan seterusnya, itu nggak bisa difahami kalau cuma hanya dilafalkan saja. Maka kajian kita itu menggali dari dua makna itu. Kalau la ilaha illallah yang sudah sering kali kita bahas, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat atau Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Itu juga maknanya, oh kalau begitu Allah itu tidak boleh ditandingkan dengan apa dan siapa saja. Jawabannya iya. Tidak ada makhluknya Allah itu yang bisa disejajarkan dengan Allah itu. Makanya orang yang syirik itu tidak boleh. Dalam kitab yang berbeda ada keterangan annallaha la yardha. Allah itu tidak ridha ayyusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, jika hambanya itu mempersekutukan Allah dengan apapun dalam hal ibadah. La malakun muqarrabun, juga tidak bisa disyirikan dengan malaikat. Artinya disejajarkan, ditandingkan dengan malaikat itu tidak bisa. Ya, malaikat itu ciptaannya Allah sebagai makhluk yang selalu mentaati Allah. Sementara jin dan manusia, ya ada yang taat, ada yang tidak. Maka jin dan manusia diberitahu, aku tidak menciptakan kamu wahai manusia dan jin, kecuali kamu itu untuk menyembah aku. Nah itu oleh Pak Kiai, Pak Ustadz, mulai zaman Nabi diterangkan, oh kalau begitu tugasnya manusia di dunia itu bukan untuk main-main, bukan. Untuk menyembah Allah. Nah begitu loh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sudah hafal semuanya. La ibadah sama Allah itu banyak sekali macamnya. Bisa dengan lisan, bisa dengan gerakan fisiknya, bisa dengan macam-macamnya lah. Bisa dengan harta bendanya dan seterusnya. Bisa dengan hatinya. Ada kesabaran, ada tawakal, ada mencintai Allah dan sebagainya. Maka dalam kitab yang berbeda, annallaha la yardha, Allah itu tidak ridha ayyusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, jika Allah itu disyirikkan dengan sesuatu apapun dan seorang atau dengan apa saja dalam beribadah. La malakun muqarrabun, tidak bisa disyirikkan dengan malaikat sebagai makhluk yang paling dekat sama Allah. Wala nabiyyun mursalun, juga tidak bisa disyirikkan, disejajarkan, ditandingkan dengan siapa? Nabi, gitu ya. Nanti jenengan
pada akhir kehidupan ketika sudah kembali kepada Allah, ya bukan panjangan tok, saya juga iya sama ya. Ditanya sama Allah, itu loh. Dikoreksi menurut iman kita itu hidupnya baik apa enggak itu. Pernah ngerasani ustadz apa enggak? Nah itu loh maksudnya begitu itu ya. Ya, ya. Nah, itu begitu ya. Maka yang akan kita bahas, yang kagungan kitab membahas bab yang ke-42. Nggih Mbak Lia. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah jadikan Allah itu ada tandingan-tandingan, enggak bisa. Wong malaikat aja enggak bisa ditandingkan dengan Allah kok. Nabi juga enggak. Maksudnya gimana itu? Nah, itu keterangannya ada. Kalau di dalam kitab itu ditulis yaitu surat Al-Baqarah 22. Sebenarnya ayat itu panjang, mulai 21 dan 22. Jangan kalau punya pengertian yang utuh, itu bisa ambil dari Al-Baqarah 21 dan 22. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas. Yang dipanggil siapa itu? Nah, manusia yang Islam tak yang kafir? Semuanya. Ini disebut kafir enggak apa-apa ya? Jangan-jangan sampean protes nanti. Enggak ya? Enggak. Di Quran ngomongnya kafir ya. Saya ngomongkan kafir kan begitu kan? Wahai manusia semuanya, siapa saja, u'budullaha. Beribadahlah kamu semuanya kepada siapa? Lah ibadah kepada Allah itu ada yang kauni, ada yang syar'i. Apa tadi Bu? Yang kauni itu beribadah kepada Allah itu seluruh benda makhluk alam ini semuanya mentaati Allah. Nah, contoh kalau ada batu ditaruh di atas jatuhnya ke bawah. Itu hukum Allah yang buat. Itu namanya benda tadi, barang tadi, benda padat itu mentaati hukumnya Allah tadi, ibadah sama Allah. Manusia bukan hanya butuh air panas tapi juga air dingin, maka air itu oleh Allah dibuat ketika dipanasi itu menjadi mendidih, bisa dipakai untuk membuat wedang apa? Kopi, seruput ya. Lalu ada kadang manusia butuh dingin, maka dimasukkan di freezer menjadi apa? Dingin, es. Inilah ketaatannya air itu tadi. Ketaatannya benda tadi namanya kauniyah, alam. Ya Bu ya. Orang kafir Pak Ustadz? Sama. Ayo yang tanya, saya tanya. Yang jadi tua itu orang Islam tok apa orang kafir? Semuanya. Makanya orang Islam itu pede saja. Ternyata saya ini sudah tua, enggak apa-apa Bu, tua semuanya ya tua kok. Kan begitu kan? Jangan getun jadi tua. Waduh, getun gimana? Oh yang membuat Allah kok getun ya. Lalu yang syar'i itu ibadah kepada Allah mengikuti hukum-hukum dan ketentuannya Allah. Nanti di kitab yang lain lagi ada. Makanya orang ngaji tauhid itu banyak kitabnya Bu. Rasanya mudah-mudahan Allah memberi umur panjang sama kita semuanya ya. Umurnya sudah habis, kitabnya belum habis. Oh iya temenan itu. Ini aja butuh berapa tahun itu? 5 tahun paling enggak itu. Belum ganti yang satunya lagi, butuh waktu 4 tahun lagi. Nah, jadi yang syar'i itu orang mengikuti hukum Allah. Hukum apa? Ini satu, al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah, keyakinan umat Islam. Tauhid ini yang dipelajari. Ayo Bu, tauhid ini boleh nggak diterangkan di negara Kesatuan Republik Indonesia? Boleh. Boleh. Yang nyinyir itu orang yang nggak senang tauhid.
Apa orang Islam itu sedikit-sedikit Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memang Tuhan saya, Mas. Ya. Tuhan saya itu satu, satu Tuhan saya. Kalau bukan satu, bukan Tuhan saya. Betul Bu ya? Iya. Boleh diterangkan. Namanya al-hukmu fil aqidah. Hukum dalam masalah akidah, tauhid. Jangan diduakan Allah. Yang kedua, al-hukmu fil ibadah. Hukum dalam masalah apa? Ibadah. Di Indonesia orang ibadah boleh enggak? Boleh. Saya dengar di berita-berita saudara kita umat Islam itu ada di negara tertentu itu ibadah itu loh enggak boleh itu. Ada begitu Bu ya? Lalu konflik rame ini dan sebagainya, demo. Karena nabinya itu dihina-hina. Enggak boleh. Kita juga enggak boleh mengolok-olok agamanya orang lain. Udah biarkan aja agamanya mereka. Lakum nah, sendiri-sendiri. Aku ndak mungkin menyembah kayak sampean Mas, karena Tuhanmu itu beda sama Tuhanku, caramu beda sama caraku. Oke, lain sendiri-sendiri aja lah. Nah, gitu. Jadi hukum dalam bidang ibadah. Hukum dalam bidang ibadah ini boleh dilaksanakan di negara kita? Boleh. Orang sholat, orang puasa malah diberi fasilitas sama pemerintah. Masjid dibantu, apalagi haji malah duitnya suruh ngumpulkan semuanya ke situ. Betul ya Bu ya? Jangan emosi Bu ya, biasa aja. Yang ketiga adalah al-hukmu fil muamalat, pergaulan. Pergaulan orang itu kan bisa bisnis, bisa pendidikan, bisa berumah tangga, bisa ini antar manusia itu juga diatur. Namanya hukum dalam bidang muamalat, pergaulan antar manusia. Ada begitu. Wes, balik lagi ke surat apa tadi Bu? Ayat. Nah, ini bolak-balik saya tanya begitu, maksud saya supaya yang keseliut gini itu bangun gitu loh maksud saya. Ya. Jenengan itu dari rumah niatnya apa ke sini? Kan bukan tidur lah. Nah. Andai kata saya yang duduk di situ mungkin saya juga ngantuk itu. Wajar itu ya. Tapi gini Bu, kalau dalam akidah itu ya, dalam iman kita, orang datang ke sini, kenapa Ning kok ngaji Ning? Walah, lapo timane omah gak lapo-lapo. Jangan begitu loh ya. Halo? Kenapa kok ngaji? Oh, itu kewajiban, sunnahnya Rasulullah, mumpung masih sehat, kan begitu kan? Jangan timbangannya ndak mah gak apa-apa, ngerti maksudnya? Iya, ndak boleh. Semangat Mbak Lia dibaca terjemahnya, monggo Mbak. Ya. Al-Baqarah ayat 21. Nggih, monggo. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi perintahnya Allah itu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan. Bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Allah itu menciptakan kita, betul ya Bu ya? Lalu memberi rezeki kita, betul? Lalu Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Jadi diciptakan, diberi fasilitas di dunia, terus tidaklah dibiarkan begitu cak wis sakarepmu. Enggak. Oleh Allah diatur. Caranya ngatur bagaimana? Bar arsala ilaina rasulan. Rasul diutus untuk ke dunia. Lalu Rasul itu membawa kitab. Dawuh-dawuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi dasar hukum dari kehidupan manusia. Wong itu ada nabi, ada rasul, ada kitab, itu manusia itu masih ruwet. Betul ya Bu ya? Apalagi ndaneon tidak ada siapa? Loh, tambah ndak karu-karuan. Kira-kira ruwetnya 3 kali. Kalau ndak ada nabi, ndak ada rasul, ruwet. Nah, 3 kali kira-kira. Itu kalau tidak ada nabi, tidak ada rasul. Nah, makanya Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan.
Allah itu menciptakan kita, memberi rezeki sama kita, tidak meninggalkan kita begitu saja. Bahkan Allah mengutus Rasul supaya Rasul itu menerangkan tentang agama. Siapa yang mentaati Rasul dijamin masuk surga, naudzubillah min dzalik, yang tidak nanti disiapkan di mana tempatnya? Neraka. Ya udah urusannya Allah. Wong makhluk-makhluknya Allah sendiri, terserah. Ya. Maka dalam surat Al-Baqarah tadi, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang apa? Bertakwa. Ini dengan sekian banyaknya ini kan semakin hari semakin banyak kan. Mudah-mudahan COVID diangkat sama Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi sehat sama Allah ya. Nah, tambah banyak yang ngaji. Ini kan nun sewu, wajahnya beda-beda loh. Loh iya, ada urusannya dengan kitab ini, dengan ayat ini. Dari sekian banyaknya itu yang paling mulia yang mana? Siapa itu di antara kita? Yang paling takwa. Kalau jenengan jalan-jalan ya, ketemu ada orang yang kulitnya hitam pekat ya, rambutnya keriting, hidungnya besar, matanya lebar, orangnya tinggi besar ya. Itu saudara kita apa tidak? Saudara kita. Lalu jalan-jalan lagi ketemu orang perawakannya kayak kita, kulitnya ini kuning ya, kemudian rambutnya lurus ya, perawakannya sebanding dengan kita. Yang menyolok itu matanya sipit. Saudara kita apa bukan? Kok abad mulai namanya? Saudara sesama manusia. Tapi di antara sekian banyak etnis manusia, kebangsaan, kesukuan, warna kulit, bentuk tengkorak, dan sebagainya, Masya Allah, yang paling mulia adalah, makanya itu disebutkan, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang apa? Takwa. Oh itu derajat paling tinggi. Ya. Enak mana orang punya jabatan tidak takwa, tapi orang tidak punya jabatan tidak takwa? Lah enak karo. Enak mana orang punya jabatan tetap tidak takwa, kemudian orang tidak punya jabatan takwa? Enak mana? Enak yang ketiga. Yang ketiga tidak punya jabatan tidak takwa. Enak yang punya jabatan, terus dengan jabatannya tetap apa? Takwa. Dijamin jujur enggak orang begitu itu? Oh jujur. Dijamin adil enggak? Adil. Wes sampai di situ aja. Rabbmu tadi, Allah tadi, supaya kita bertakwa sama Allah, menyembah Allah tadi, menyembah dalam arti kauniyah iya, menyembah dalam arti syar'i, mengikuti hukum syariatnya juga iya, agar kita bertakwa. Lanjut Mbak, terjemahnya yang 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Ya. Jangan berjalan dari sini terus ke sana sampai terus mentok sampai mana, Bu? Loh, kurang terus sampai ke sana terus. Melihat bumi ini seperti apa? Padahal menurut yang punya ilmu, bumi itu apa? Bulan. Oh, kalau begitu saya tak coba ke Mekah aja Pak Ustadz, jalan kaki. Ya monggo. Ya. Kapan itu ada berita orang berangkat haji naik sepeda dari sini? Ya lah, dengkol loh, dengkol. Ya. Ternyata sampai juga tidak ketemu kalau bumi itu apa bulat. Padahal makanya di sini menurut ilmunya manusia ditunjukkan sama Allah, bumi itu gini loh hamparan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Bumi itu loh kamu lihat seperti hamparan. Lanjut Mbak. Dan langit sebagai atap. Ya. Jangan diteruskan dan langit sebagai atapnya. Itu maknanya sama, hanya saja dilenggak-lenggok kalimatnya kan begitu kan? Boleh nggak dilenggak-lenggok itu? Wes terserah Anda. Makasih tuh ya. Lanjut Mbak, monggo.
Dan dialah menurunkan air hujan dari langit. Wa anzala minas samai ma'an, dan Allah lah yang menurunkan hujan di langit. Sekarang gini Bu, mohon dijawab dengan jujur dan benar menurut iman. Kalau yang menurunkan hujan itu Allah, yang berhak menghentikan hujan itu siapa? Bukan? Loh, ini temenan itu. Saya enggak ngerasani Bu. Ngunem. Loh iya toh, wong itu alam. Allah yang membuat aturan begini. Bulan dan bintang juga mekanisme peredarannya diatur. Hujan juga diatur sama Allah. Kok ditolak? Makanya ada seorang pemimpin yang santri. Pak, ini nanti kalau hujan gimana Pak? Ya gampang kok, hujan aja kok. Itu kan rahmatnya Allah. Nanti kalau hujan, permainan kita ini ditunda. Ngerti maksudnya? Kalau hujannya itu dimulai rencananya itu jam 1 setelah orang sholat zuhur semuanya. Andai kata itu jam 1 hujan, ya ditunda permainannya jam 2. Gitu aja gampang kok. Ya gitu aja kok repot. Ini sudah konstruksinya diatur. Begitu hujan 1 menit, 2 menit, 10 menit itu sudah kering. Sudah dibuang semuanya, ada alat yang kemudian bisa meresap itu semuanya. Itu namanya pemimpin yang santri. Bukan ini maksudnya, itu santri. Ya, kita kepengen pemimpin yang santri apa enggak? Nah, wis nanti aja dibahas berikutnya. Ini Allah yang menurunkan apa tadi Bu? Air hujan. Maka jangan ditolak. Nanti bab 48, kalau ada hujan deras, itu orang tidak boleh marah-marah. Loh iya temenan itu. Karena hujan ini ayatnya Allah, betul Bu ya? Iya. Hujan deras, kebanjiran, enak apa enggak? Enggak enak. Sandal-sandal kambang. Iya kan? Enggak enak. Bukunya anaknya habis sinau tadi keturun, kambang semuanya. Namun demikian orang enggak boleh marah. Kalau orang marah dengan adanya hujan dan banjir itu, maka air itu, andai kata air itu bisa ngomong, tapi air itu enggak bisa ngomong, kayak bulan juga enggak bisa ngomong. Maka air itu akan bilang, Bu, jangan marahi saya. Sebelum sampean ada, saya sudah diciptakan oleh Allah, sifat saya menggenangi tempat-tempat yang rendah. Salahnya sampean sendiri rendah. Bukan kehendak saya diciptakan Allah begitu. Betul Bu ya? Nah, maka jangan dimarahi. Banjir tak Bu? Nggih, alhamdulillah banjir. Nah, itulah. Loh iya nanti ada itu, Mbak. Ada babnya yang membahas itu. Ayatnya Allah, Quran tidak boleh diolok-olok, tidak boleh dicemoohkan, maka yang alam juga tidak boleh. Sama. Itu loh. Nah, betapa orang itu kadang-kadang tidak fahamnya. Ini akhir-akhir ini 1 minggu, 2 minggu terakhir ini kan panas ya. Tiba-tiba apa? Hujan. Aneh, ya enggak aneh, wong Allah yang buat kok aneh. Enggak aneh toh. Orang 150 hidungnya enggak ada yang sama. Aneh lah itu. Coba sampean lihat hidungnya tetangga. Enggak sama. Jadi enak orang, masya Allah, alhamdulillah. Semuanya serba alhamdulillah. Wa anzala minas samai ma'an. Lanjut Mbak, monggo. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Ya, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ini kita itu makan jeruk, makan rambutan, makan juwet itu ada tak juwet? Itu lupa ayatnya ini. Mekanismenya itu Allah menurunkan air, kemudian ini bisa tumbuh-tumbuhan. Coba Allah itu loh, di arsnya sana itu ngurusi petani-petani itu loh.
Ya, yang di sawah-sawah itu ketika musim panas kentang-kentang itu nanam semongko, nanam itu, benar nggak? Tapi ketika musim hujan ya berubah, tidak menanam semangka, tapi nanam apa? Padi. Nah kalau musim hujan nanam semongko ya semprul itu namanya. Ya, tidak bisa, itu diatur sama Allah. Begitu Allah itu memberi fasilitas kepada manusia supaya manusia itu hidupnya nyaman dan enak. Lanjut Mbak, ini larangannya. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan Itu bagi Allah. fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kamu menjadikan Allah ada apa? Tandingan. Nanti setelah saya terangkan tandingannya Allah itu apa saja menurut kitab ini, saya minta semuanya ngaku. Pernah nggak begitu itu? Hanya ngaku toh. Jadi versi ayat ini Al-Baqarah, Allah itu memberi fasilitas banyak kepada manusia dan manusia dilarang membuat apa tadi? Karena dia nggak bisa. Membuat bumi hamparan selain daripada Allah juga nggak bisa. Membuat langit sebagai apa tadi, atapnya juga nggak bisa. Menurunkan air dari langit, hujan juga nggak bisa. Tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan tumbuhan juga nggak bisa. Maka jangan jadikan apa Allah ada tandingan. Nah sekarang tandingan mohon dilihat di kitab. Ya. Ada yang belum punya kitab ini? Tapi nggak dibawa ya. Ya, insya Allah awet kitabnya daripada orangnya. Ya Bu ya, orangnya sudah nggak ada, kitabnya masih ada nggak kira-kira? Ada. Wes, al-andad itu menurut Ibnu Abbas itu apa? Monggo. Qala Ibnu Abbas fil ayati. Ibnu Abbas itu sahabatnya Rasulullah sekaligus kalau tidak salah hubungannya dengan Nabi itu adalah sepupu. Sepupu itu cara Jawanya apa Bu? Misalnya. Ya. Apa kata Ibnu Abbas menurut ayat itu? Tandingan tadi, andati tadi. Monggo. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, membuat andat atau sekutu-sekutu ialah perbuatan syirik. Suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam. Ya, ayo sampean suruh cari semutnya, kira-kira ketemu enggak? Walaupun pakai kacamata pembesaran 5.000 kali ketok enggak semutnya? Kata Ibnu Abbas, al-andad, tandingan Allah tadi, itu adalah asyirik, itu syirik, akhfa min dabibin naml. Ala sofa isoda fi dhulumatil lail, ibaratnya lebih halus daripada seekor semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Jam 1 malam. Jam 1 itu tambahan saya sendiri. Orang suruh lihat semutnya nggak terasa, nggak ada, kelihatannya nggak ada. Tapi kata sahabat ada syirik itu yang lebih halus, lebih lembut, lebih tidak terasa, lebih tidak kentara daripada itu tadi. Apa contohnya? Mengembalikan. Yaitu seperti ucapan Anda, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, serta demi hidupku. Wah, orang sumpah. Ayo tak tanya, sumpah itu demi apa? Demi Allah saja atau boleh digandeng demi yang lain-lain? Halo? Bisa kalau pakai bahasa Arab, wawahi. Boleh toh? Pakai ta, berarti jadi apa? Tawahi. Yang pernah belajar bahasa Arab ya. Pakai bilahi, pakai ta, tawahi, pakai wawahi, 3. Maknanya sama, demi Allah dalam bahasa Indonesianya. Ustaz, kalau begitu orang Islam itu sumpahnya hanya demi Allah tok. Iya Mas. Tidak boleh yang lain-lain. Demi Ka'bah, wal Ka'bati, tidak boleh. Bi abi wa umi, demi bapakku, demi ibuku, tidak boleh. Demikian.
Boleh tidak demikian? Itu bukan sumpah. Ya. Ya, jadi saya beri contoh. Ada enggak orang sumpah begini? Demi Allah, demi Rasulullah. Ada? Di mana? Itu orang yang nggak paham, demi Allah, demi Rasulullah, dikiranya tambah mantap. Mantapnya pakai B, mantap. Kol-kola ya. Oh, iya. Tambah salah, Bu. Nabi ini tidak ikut-ikut. Sudah wafat, selesai. Ya, karena sumpah itu ta'zim. Sumpah itu definisinya itu adalah tahqiqul amri au taqiduhu bidzikri bismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Sumpah itu ya meyakinkan satu perkara. Orang itu dituduh mencuri, untuk meyakinkan bahwa saya tidak mencuri, saya bersumpah. Nah, itu. Maka bersumpahnya pakai nama Allah tadi, nggak boleh yang lain-lain. Maka digandeng dengan Nabi juga tidak boleh. Memang orang banyak salah paham, mudah-mudahan kita tidak salah paham. Karena menyebutnya syahadat itu antara Allah dan Rasulullah itu jadi satu. Halo? Ngerti maksudnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena jadi satu, dikiranya dipakai sumpah kedua-duanya itu tambah mantap. Padahal salah. Loh, gitu loh. Makanya syahadat itu tidak dilafalkan saja, dicari maknanya begini. Ustaz, berarti salah satu maknanya syahadat itu orang sumpah pakai nama Allah saja? Ya. Apa sih Ustaz sumpah itu? Sumpah itu meyakinkan satu perkara dengan cara menyebut nama Allah. Kalau di tauhid, kalau ada orang sumpah menyebut nama Allah, demi Allah saya tidak mencuri uang. Ada uang hilang ya. 500 juta. Ditaruh mana Pak? Saya taruh di tas kresek tadi. Terus ditinggal mana? Saya tinggal sholat, saya taruh di parkiran. Masa ada orang tinggal uang 500 juta di parkiran? Ya hilang. Seorang A dituduh sepertinya dia, tapi dia sumpah demi Allah. Itu kalau tauhidnya temenan, akidahnya temenan, menghadirkan nama Allah, ini nggak boleh bohong. Iya toh? Halo? Ini harus semuanya paham loh ya. Kalau menghadirkan nama Allah, lisannya pakai demi Allah, tapi bohong, itu melecehkan Allah. Iya. Nggak boleh, Bu. Nah, makanya ini jangan kondo-kondo orang ya. Ada orang dilantik pakai jas baru, pakai dasi baru, pakai kopiah baru, pakai sepatu baru. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ada enggak orang disumpah begitu? Tapi dalam perjalanannya karena jabatannya penting, kira-kira masih ingat sumpahnya apa enggak? Kira-kira saja. Enggak boleh mestinya. Loh iya betul itu Bu. Ya. Orang ngaji enggak boleh mengolok-olok orang lain enggak boleh. Tapi meyakinkan yang ikut ngaji, kalau sudah sumpah jangan melanggar. Itu nama Allah yang dipakai itu Pak. Loh apalagi dikasih apa? Quran. Ini melecehkan itu. Loh itu temenan itu. Nama Allah dipakai untuk meyakinkan dia akan memangku jabatan 2 tahun atau 5 tahun berikutnya, habis itu selesai. Terus dipilih lagi sampai 5 tahun itu berarti selesai. Tapi karena jabatan itu enak, aturannya hanya 2 kali, dia minta berapa? Loh iya, yang saya tidak bahas jabatannya, bahas sumpahnya. Coba tanyakan siapa saja itu. Boleh enggak orang itu dengan lisannya demi Allah saya mentaati. Tapi ketika sudah merasa enak, enggak mentaati dia. Yang mau dirubah apanya? Aturannya. Ngerti maksudnya?
Nah, wes sampai di situ aja, nanti keliru ya. Loh ini pencerahan, ternyata ada kaitannya dengan tauhid itu, ya. Nah, gitu loh Bu, ya. Jadi halus orang itu lebih halus daripada apa tadi? Lebih samar daripada apa tadi? Semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Sampai di situ aja. Jam 1 malam itu nggak ada di sini. Nanti saya menambahi dawuhnya sahabat itu kan berarti. Ya apalagi jam 1 malam lampunya mati tambah keliru. Jadi halus, orangnya nggak terasa. Mana wong saya nggak menyembah selain Allah kok. Ya tapi sumpah begitu itu nggak boleh. Ya. Wallahi sudah betul, tapi digandeng dengan wahayati ya fulan wahayati. Demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Nah, itu kelirunya di situ. Berarti besok-besok kalau sumpah harus pakai nama siapa? Allah saja. Itu pun kalau tidak perkara yang besar-besar jangan bolak-balik sumpah. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit penting sumpah. Loh iya temenan itu. Di Sidoarjo saya ditanya ibu-ibu, Ustaz, nyumpahi suami boleh enggak? Apa Bu? Suami kok disumpahi? Loh ini temenan itu. Ya. Loh. Entah. Mudah-mudahan suami kita dan kita menjadi yang soleh dan solehah. Ya karena orang tanya, kenapa sih Bu? Habis pulangnya terlambat itu. Kok terlambat Bang? Macet. Demi Allah. Nah gitu. Besok lagi terlambat. Kok terlambat lagi? Rapat. Demi Allah. Saya jawab, jangan itu yang ditonjolkan dalam kehidupan rumah tangga itu. Tapi harus saling apa? Bisa dipercaya. Kalau misalnya yang bisa dipercaya, kejujuran kan enak toh? Nanti jangan tanya itu Bu ya. Itu nomor 1 ya. Yang lembut tadi, yang halus tadi tidak terasa. Nomor 1 yaitu orang bersumpah dengan menggunakan nama selain dari siapa? Allah. Atau menggandeng antara nama Allah dengan nama selain dari Allah. Nabi itu juga selain dari Allah. Tidak boleh. Makanya dalam kitab tadi saya katakan kitab yang berbeda. Annallaha la yardha. Allah itu tidak ridho. Ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah itu tidak rela kalau disirikan dengan siapapun dari hambanya dalam beribadah. La malakun muqarrabun. Tidak pula boleh disirikan dengan malaikat yang dianggap terdekat sama Allah. Wala nabiyyun mursalun. Dan juga tidak boleh disirikan dengan nabi sebagai utusannya siapa? Allah. Maka sumpah kepada Allah dengan nama Allah tadi cukup pakai nama Allah saja, tidak boleh digandeng dengan pakai nama Nabi. Lanjut, monggo. Atau dengan kalimat, kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Terus? Atau, kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dalam bahasa aslinya itu, falaula kulaibatu hadzal atana lusus. Wah, andai kata bukan karena anjing ini menggonggong, wah ini sudah barang ini dicuri maling semuanya. Atau wah andai kata bukan karena angsa ini, kalau anjing itu mengeong, ya kan? Menggonggong. Kalau kucing itu ngeong. Kalau kambing mengembek. Kalau angsa, ini saya yang susah itu. Bahasa Indonesianya apa? Ada yang guru bahasa Indonesia? Angsa, masa mengowak gitu ya. Di situ disebutkan falaula kulaibatu hadza la atana lusus. Orang ngomong gitu Bu, halus. Wah, andai kata anjing kecil nanti tidak menggonggong, ini udah dicuri maling. Atau wah, andai kata angsa tadi dia menguak tadi ke bahasa Indonesia ya. Iya, ini sudah dicuri. Nah sekarang saya tanya, barang hilang atau tidak hilang
sekilas info. Barang hilang atau tidak hilang, menurut iman kita, menurut tauhid kita, itu karena barang itu masih milik kita atau tidak. Cuma itu saja. Saya beri contoh. Ada orang kerja di perusahaan dekat rumah. Begitu waktunya istirahat, sholat zuhur, sholat berjamaah di masjid, dia pulang makan. Motornya diparkir di depan rumah, ditinggal makan di dalam rumah, pagernya nggak dikunci, motornya lupa juga tidak dikunci. Ya. Setelah selesai makan kira-kira 15 menit hilang. Tak tanya panjenengan yang ikut ngaji ini. Apakah motornya hilang itu karena A, pagernya nggak dikunci, motornya nggak dikunci, ataukah B, karena motor itu sudah bukan miliknya orang itu? Sampean jawab B, itu terpengaruh omongan saya itu tadi apa enggak? Yang jujur. Terpengaruh toh? Mudah-mudahan besok enggak ada barang yang hilang. Tapi andai kata miliknya orang itu ada hilang, berarti menurut iman kita gimana? Oh, kalau begitu sudah bukan miliknya. Betul Bu ya? Itu tauhid itu di situ. Tapi orang ngunci pagar boleh nggak? Pasang CCTV boleh nggak? Pasang alarm boleh nggak? Tapi namun demikian juga andai kata Allah menghendaki itu diambil juga sudah selesai. Masya Allah, itu tingkatan iman kepada Allah insya Allah sangat tinggi sekali, bisa begitu. Betul Bu ya? Tapi misalkan, mohon maaf, ini harus ngerti semuanya loh ya, jauh-jauh dari rumah itu. Ya, begitu hilang temenan, lalu lapor sama Pak RT, Pak RW, sama polisi minta surat keterangan hilang, boleh nggak? Boleh. Dilacak, boleh nggak? Loh, ciri tauhid ini berarti hilang ini sudah bukan milik kita, biarin aja. Tidak begitu Mas Bro. Ngerti maksudnya? Iya. Ikhtiar dicari, kalau sudah mentok tidak bisa, ya sudah, qadarallah. Mohon maaf, mudah-mudahan keluarganya panjenengan, keluarga kita diberi umur panjang sama Allah. Tidak diambil oleh Allah dalam saat-saat yang kita masih sukai. Ngerti maksudnya Bu ya? Kira-kira 1 bulan yang lalu kita dikejutkan ada berita yang sangat menyayat hati. Tapi benar menurut iman. Putranya salah seorang Bapak Gubernur kita. Ya toh? Itu dipanggil sama Allah. Ya? Toh manggilnya itu apa? Sudah menjelang lulus anak itu, bayangkan anak mulai kecil digendong-gendong, digudang-gudang, bahkan mungkin pipis di pangkuan bapaknya, ibunya tambah senang. Begitu mulai berjalan 1-2 kali jalan jatuh, sama tertawa orang tuanya senang, diangkat lagi, digendong dan seterusnya macam-macam. Sampai sekolah juga diantarkan TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dicarikan perguruan tinggi yang bergengsi menurut masyarakat. Sudah menjelang lulus, orang tuanya dengan fasilitas duniawi punya, lalu mau disekolahkan di luar negeri. Ini kan pikiran positif. Betul tak? Anak itu juga sudah dilengkapi dengan bisa berenang. Iya kan? Bahkan menyelam juga ahlinya punya sertifikat menyelam. Qadarallah, Allah memanggil dengan cara begitu. Itu dirasakan oleh keluarganya Pak Gubernur, enak apa tidak? Tidak, pasti tidak enak. Siapa yang bilang enak? Tapi benar enggak menurut iman kita? Benar. Kalau susah itu manusiawi. Tapi ujung-ujungnya, oh sudah diambil sama siapa? Allah. Ada enggak yang kira-kira ngomong begini? Iku mulo kok ate adus, misalnya gak adus ngono kan? Ada enggak kira-kira? Siapa yang keceplosan ngomong begitu tadi?
Loh itu temenan. Ada nggak kira-kira di masyarakat? Ayo. Masya Allah, Bu. Iya. Di Quran sudah diterangkan walau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Andai kata kamu itu di rumah, kamu akan menuju ke tempat di mana kamu akan dimatikan oleh Allah di situ. Masya Allah. Sehingga tidak perlu ngomong iku mau. Lapo kok ade adus. Misalnya gak adus ngono kan gak? Orang sak kampung, orang sak RT, orang sak perusahaan, orang sak Jawa Barat, Jawa Timur ngomong gitu semuanya bisa hidup lagi? Terus untuk apa maksudnya ini? Ini tingkatan luar biasa itu, Bu. Iya toh? Masya Allah, mudah-mudahan jenengan kita semuanya dikuatkan sama Allah. Dan mudah-mudahan tidak diberi musibah oleh Allah yang kita secara zahir tidak mampu menerima musibah itu. Betul ya? Maka ini loh tadi, orang yang nggak terasa ngomong gitu tadi. Bahasanya yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi, wah andai kata anjing ini tidak menggonggong sudah hilang semuanya. Tidak usah pakai begitu. Kenyataannya sudah hilang kok. Cari, kalau ketemu ya milik kita, kalau enggak ya sudah. Wah itu mantap, berarti ngomong begitu mulai besok. Betul Bu ya? Iya, Masya Allah. Ini loh untungnya dengan ikut. Bukan dari saya, ini dari sahabat. Muridnya Nabi menerangkan untuk kita semuanya. Oh, gitu loh enaknya itu. Nah ini jenengan kalau di rumah bolak-balik lesehan metek HP WA ngerti lah gini-gini ini. Nah, ngerti. Ya. Paling lihat di YouTube-nya, katanya kemarin ngaji, ya saya enggak sempat ngaji WA atau ada ustadznya di YouTube ada. Wih, ustadznya ganti kelambi di Pak ya. Sing diomongno kelambine ustadz bukan materinya. Ya, gitu loh. Masya Allah Bu, nikmatnya orang ngaji itu di situ ya. Enggak nikmat bagaimana? Wong ini dari Allah, dari Rasulullah, dari sahabat ya. Saya cuma membacakan aja. Jadi kalau ucapan kayak begini itu dianggap halus, orangnya tidak rasa, tapi kata Ibnu Abbas ini sudah merupakan kesirikan. Enggak boleh, walaupun sirik kadarnya apa? Kecil. Barang hilang boleh dicari, tapi ketika sudah tidak ketemu ya sudah, qadarullah. Makanya tadi saya kasih ilustrasi. Pagar boleh dikunci, motor boleh dikunci nggak? Boleh. Rumah boleh dikunci kan? Boleh. Putranya Pak Gubernur, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosa. Orang se-Indonesia tersayat semuanya itu. Satu-satunya putra laki. Iya toh? Iya. Coba. Masya Allah, ya, pakai akal nggak bisa Bu, pakai perasaan nggak bisa, pakai apa? Iman sama Allah. Kalau nggak pakai iman nggak bisa, ya. Maka kata Quran tadi, andai kata kamu itu di rumah, kamu akan menuju ke tempat yang kamu akan dimatikan oleh Allah di tempat itu, yang kamu tidak tahu, betul ya? Walau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madawjihim. Makanya aja murak mari amen iku nduk omah wae kan begitu. Nggih bener nduk omah ya mati padha wae. Masya Allah ya. Lanjut Mbak Lia, itu dua. Yang ketiga, monggo. Wa qaulu rajuli li sahibihi masyaallahu wa syi'ta. Dan ucapan seseorang kepada kawannya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, perhatikan, Masya Allah. Masya Allah itu apa artinya? Atas kehendak. Tapi di tengah-tengahnya itu ada wa dan bahasa Indonesianya. Kalau pakai wa, pakai dan berarti nyambung seolah-olah kehendaknya Allah itu bersamaan sama dengan kehendakmu. Ngerti maksudnya? Halo? Kok kita gak paham ngono kita?
Saya ulangi, Masya Allah, ini ucapan Masya Allah wa syi'ta. Bahasa Indonesia, kehendaknya Allah dan kehendakmu. Kehendakmu itu kehendak kamu, siapa yang diajak bicara itu tadi. Kalau tengah-tengahnya ini pakai wa, bahasa Indonesia dan, itu berarti maksudnya kehendaknya Allah ini sama dengan kehendakmu. Ngerti maksudnya? Ya munya itu terserah, Maimunah atau siapa. Si anu siapa yang diajak bicara itu loh. Contohnya begini, ada proyek senilai 1 miliar buat jalan. Alhamdulillah, proyek ini berkat rahmat Allah, ya sudah selesai dan bantuan Ibu Gubernur, bantuan Bapak Camat, bantuan Bapak Bupati. Mestinya jangan pakai dan. Karena bantuan ini kemudian yang utama kehendak siapa? Nah, nih wis mari nang omah. Alhamdulillah ini semua atas rahmatnya Allah dimudahkan. Kemudian saya diberi sumbangan oleh sahabat saya, oleh teman saya, oleh famili saya, ya diutangi oleh galangan ini, misalkan begitu ya. Boleh enggak? Tengah-tengahnya pakai apa? Kemudian. Jangan pakai apa? Dan. Loh ini kelihatannya sepele, orang banyak nggak paham. Seolah-olah buat rumah ini selesai berkat rahmat Allah dan ini seolah-olah rahmat Allah ini gandeng sama kehendaknya ini tadi. Halo? Understand? Ngaji tauhid kok ada understand bareng. Loh gitu loh Bu, Masya Allah. Jenengan itu diaturi sahabat ini. Ditulis oleh ulama di dalam kitab-kitab ini, dipelajari di mana-mana, diterangkan ya. Supaya orang itu akidahnya baik, betul. Mulai dari yang pertama tadi sumpah pakai nama Allah saja, tidak boleh digandeng dengan nama selain dari Allah. Andai kata Allah menghendaki benda barang itu hilang, ya sudah. Jangan pengen mengatakan, wah seandainya ini jadi begitu, seandainya begitu jadi begini, tidak boleh. Yang ketiga tadi, apa? Orang mengatakan apa? Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Lanjut, Malia, satu lagi. Wa qaulur rajuli. Juga ucapan seseorang, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, janganlah Anda sebutkan si fulan atau si anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik. Wah, andai kata bukan karena Allah dan karena siapa? Fulan. Kapan hari kan sudah saya beritahu itu ya. Bab 41 itu. Saya beri contoh begini. Ada anak muda belum punya pekerjaan, ngalor ngidul di kampung-kampung itu duduk saja main gitar. Ya, di wajahmu kulihat bulan, begitu. Ketemu sama Pak Haji Toha, Mas kerja apa? Enggak ada Pak Haji. Oh eman. Saya punya warung itu loh, kamu tungguin. Loh nyewanya Pak? Enggak usah nyewa, saya sudah banyak. Nanti kalau sudah rame, sampai sudah dapat keuntung, nah baru boleh. Biar rame daerah situ Mas. Akhirnya anak ini ngerintis jual bakso, ini, akhirnya sukses. Ya, dagingnya saja habis 20 kilo. Waktu itu belum ada PMK. Ya, penyakit mulut dan mudah-mudahan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Sukses, kaya, anak ini bisa nyicil ini, bisa nyicil itu, bisa beli ini dan sebagainya. Ketemu temannya SMP yang sudah 10 tahun enggak ketemu. Nah, wong jenenge teman. Dul, kon kok iso sugih koyo ngene apa itu? Wah, iki gak dibantu Kaji Toha gak iso aku. Nah, ada enggak orang ngomong kita begitu? Iki pikirannya kok celup pisan tambah salah kok. Oh, ning ngono aku tak njaluk bantuan Pak Kaji Toha cek iso sugih koyo awakmu itu lumayan. Surabaya ya sugih koyo raimu ngono kan gitu. Apakah setiap anak yang dibantu oleh Pak Kajita bisa kayak ini? Enggak. Jangankan begitu, Bu. Ya.
Orang anak yang sekolah dalam satu kelas isinya 26 siswa, andai kata ada anak yang pinter semuanya, fisika, matematika, biologi, bahasa pinter, belum tentu anak ini keluar kaya. Betul ya? Karena kecerdasan itu tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Betul Bu ya? Lain-lain. Boleh jadi anak yang bandel malah dia tambah apa? Kaya. Guru-guru itu yang sepuh-sepuh itu kadang-kadang heran. Pana sih, anaknya biar bandel pana sih. Kok iso sugih? Loh, sampean lali. Arek bandel iku mulai sekolah, otaknya dipakai terus. Ya apa carane mulai gak konangan kan begitu. Yang pinter berani gak begitu? Makanya rezekinya Allah itu dibagi dengan bermacam-macam, berbeda-beda. Kalau saya boleh cek, apakah mulai lahir sampai hari ini itu ada rezekinya Allah yang ketukar sama orang lain? Enggak. Berarti kalau kita diberi lebih dari kebutuhan, tidak perlu berbangga-bangga. Kalau kita itu diberi pas sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu kemudian menyesal-nyesal. Apa kesalahan saya? Ya oke, salahmu kan begitu ya. Gitu loh, ya. Ini serahkan semuanya kepada Allah. La taj'al fiha fulanan, jangan dijadikan itu sebagai karena seorang bapak ini, bapak itu, fulan ini, fulan itu. Hadza kulluhu bihi syirkun. Dalam kitab itu ada tambahan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man khalafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Monggo. Apa terjemahnya Pak Liam? Umar ibnul Khattab radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Jadi kafir itu bisa mengingkari dari beberapa ayat. Jangan semua kata-kata kafir itu seolah-olah orang itu sudah keluar dari agama. Enggak. Ada enggak kafir nikmat? Ada enggak kafir nikmat? Ada. Begitu. Atau orang itu sudah syirik karena menyamakan zatnya Allah tadi dengan selain dari Allah. Walaupun menurut para ulama kadarnya adalah syirik apa? Kecil. Syirik kecil itu berbahaya enggak? Enak mana syirik kecil sama dosa besar? Nah, mudah-mudahan kita dibersihkan dari semua dosa dan kesyirikan. Sekarang mikir, tapi gampang mikirnya. Mengapa kok ini lebih disukai daripada ini? Yang bilang Ibnu Mas'ud. Ya, monggo Mbak. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selainnya. Saya ulangi, bersumpah bohong dengan nama, sumpahnya nama Allah tapi goro. Itu lebih disukai oleh Abdullah bin Mas'ud daripada apa? Bersumpah benar tapi sumpahnya pakai nama selain dari Allah. Tak kasih contoh. Apa tadi yang sebelah kanan tadi? Bersumpah apa? Bohong. Tapi sumpahnya benar. Misalkan begini. Ada orang mencuri duit 500 juta. Misalkan. Terus disumpah, Pak, sampean mencuri. Bu, sampean mencuri. Demi Allah saya tidak mencuri. Padahal sebenarnya mencuri. Tak tanya, orang ini salahnya di mana? Bohongnya atau sumpahnya? Sumpahnya sudah betul nggak? Pakai nama apa tadi? Demi Allah. Sumpahnya kan benar toh? Salahnya di mana? Bohong. Berkata bohong, ya kan? Orang B, orang ini betul-betul tidak mencuri. Pak, saya enggak. Bukan saya, enggak tahu saya. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Nabi, demi saya enggak mencuri. Yang salah di mananya ini? Sumpahnya kan? Tapi lisannya benar enggak? Tidak mencuri tadi. Lisannya benar tidak mencuri, tapi yang salah apanya? Sumpahnya. Ini tadi sumpahnya benar apa salah? Betul. Yang salah apanya? Kita milih yang mana?
Berarti sampean lebih pintar dari Abdul Mas'ud ini. Kalau diperbandingkan, Abdullah bin Mas'ud milih sumpahnya benar demi Allah tapi bohong. Walaupun kedua-duanya tetap tidak boleh. Loh, itu memberi penjelasan, memberi ilmu kepada kita semuanya. Bahwa sumpah memakai nama Allah itu adalah wajib dan itu yang diunggulkan. Tapi juga ininya tidak boleh apa? Bohong. Gitu loh maksudnya. Kalau diperbandingkan dosa sumpah dengan nama selain daripada, saya ulangi, dosa sumpah dengan menggunakan nama selain daripada Allah dibandingkan dengan dosa bohong, lebih enteng mana? Bohong. Walaupun kedua-duanya harus diapakan? Tolak, tidak boleh. Bohong juga tidak boleh, sumpah menggunakan nama selain dari Allah juga tidak boleh. Tapi andai kata opsinya cuma dua, Abdullah bin Mas'ud memilih sumpahnya benar menggunakan nama Allah, tapi lisannya bohong. Itu bukan membolehkan bohong, enggak. Ini pelajaran, beliau ingin membandingkan dua itu tadi tuh. Ya, walaupun sama-sama tidak boleh. Wes, sampai di sini saja. Ada yang dibahas? Kan Bunda? Biasanya kalau ngaji begini ini habis corona nggak ada yang dibahas. Ya, saya rasa Maksim mau tanya Bu. Oh nggih Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz yang saya tanyakan. Ya ndak semuanya orang kalau mau mantu kadang sampai jauh-jauh, minta jauh-jauhnya itu jauh dari Surabaya lah, minta sama katanya si orang pintar lah. Itu ceritanya gini, itu apa disatukan sama tempat lahirnya, kan ada toh hari wage, apa kliwon, apa paing, tempat tanggal lahirnya itu disatukan. Katanya nanti jatuhnya kamu, saya coba hanya dengar-dengar, kalau saya enggak. Jatuhnya nanti 11, 14, 25, 20, nanti kamu nanti hidupnya jadi begini. Itu syirik kan? Syirik apa? Menyimpang tauhid. Itu aja yang saya tanyakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya urut mulai dari awal. Allah itu ada di semua waktu. Ada di semua jam, ada di semua hari, ada di semua bulan, ada di semua tahun. Tapi kalau manusia enggak. Manusia itu bisa ada, bisa tidak ada. Kalau saya hitung pakai bulan, dari Januari sampai Desember, Allah ada terus. Betul ya? Kalau dihitung dari Muharram sampai Dzulqa'dah, Allah ada terus. Kalau dihitung mulai dari surah sampai besar, Allah itu ada terus. Maka orang tidak boleh mengatakan ini bulan tidak baik, ini bulan baik. Semuanya bulan itu apa? Baik. Ya, ada banyak keterangan. Nanti kita ketemu di bab 45, masih lama itu ya. Ada gitu. Memang ada keyakinan di masyarakat kita. Anakmu lahirnya kapan? Dina apa? Jumat Paing. Oh, 17. Calonnya Rebo Pon, oh 29. 17 sampai 29 berapa? Berapa Bu? Ada yang bawa kalkulator? 56. Ya, oh 56. Mohon maaf, ini 17 sampai 29 tadi itu ngawur, jangan dipercaya loh ya. Lalu dihitung, sandang pangan gedong loro pati, sandang pangan gedong loro pati, sandang pangan gedong loro pati. Nih tepak pati enggak sih dok? Orang itu Bu, rezeki itu enggak ada yang tahu. Hidup, mati, jodoh enggak ada yang tahu. Betul Bu ya? Mestinya itu sudah tidak ada. Nanti detailnya saya terangkan di bab 45. Mestinya sudah enggak ada. Terus bagaimana Pak Ustaz kalau ada orang begitu? Diberi penjelasan dan diberi pengertian. Jangan dimusuhi, jangan dimarahi. Ya. Wes, saya tambahi. Saya boleh cerita sedikit? Saya mantu. Saya bilang sama besan,
kebetulan calon mantu saya bapak ibunya sudah wafat meninggal, yang datang omnya, pamannya. Tanya sama saya, San, manggil saya San, Besan maksudnya. Hari apa? Yang paling enak? Yang paling enak ya pas saya tidak ngaji, saya bilang gitu. Supaya tidak mengganggu. Begitu saya, iya. Kan enggak pakai hitung itu, dia sendiri kan enggak pakai hitung, enggak pakai. Dihitung kapan kira jenengan ada waktu, saya ada waktu, itu ngitungnya begitu. Ya, akhirnya sepakat hari ini jam sudah. Saya khutbahi sendiri, saya nikahkan sendiri, anak saya perempuan. Ke Malang saya antarkan sendiri, saya sendiri yang memberi sambutan mengantarkan. Kata teman-teman, "Loh Pak, kok kabeh dhewe gak ada ngongkon?" Saya bilang, ngirit. Enggak, maksud saya, wakil itu kalau bapaknya sudah nggak bisa kan? Oh, saya masih bisa. Ya, khutbah saya bisa, menikahkan saya bisa. Enggak ada orang nggak bisa. Kamu saya nikahkan sama anak saya, namanya ini, mas kawinnya ini, saksinya ini, ben ini. Mau? Nggih Pak, matur nuwun. Makanya. Sah nggak kira-kira? Sah. Hanya saja dikemas pakai bahasa Arab. Boleh? Cara Jawa boleh nggak? Boleh. Wes, 2. Ada pengalaman juga teman saya. Teman saya ini sekarang usianya sudah 55 berapa ya. Pada waktu mau nikah, ini anak dari Jogja. Allah mentakdirkan dapat jodoh anak dari Mojokerto. Di Mojokerto ditanya sama camernya. Ngerti camer? Calon mertua. Namanya saya Budin, teman saya. Din, lahirmu itu tanggal piro? Dina apa? Waduh Pak, supe kula. Loh, kok lali apa kan iku? Ngerti maksudnya ya? Tanggal lahir kok lali. Napa sih Pak? Tak hitunge cocok enggak karo bojomu iki? Seperti tadi. Karena ini pernah ngaji, mulai dari SMP cerita saya. Jawabnya gini sama calon mertuanya. Rodok wani juga anak ini. Lah nek mboten cocok dihitung itu mboten sida, Pak. Ngerti maksudnya ya? Ya gak ngono, Din. Nah nek mboten ngoten ya, mboten iso dihitung wong gitu aja kok dihitung. Nek gak cocok apa gak sida ta? Logikanya bener gak teman saya ini? Kalau dihitung gak cocok, berarti gak sida kan? Ya? Nah, itu. Dan masyarakat itu harus diberi penjelasan, diberi pengertian. Kita jangan menyalahkan orang yang punya pikiran seperti itu, mungkin belum kena sentuhan agama. Ngerti maksud saya? Nah, itu namanya orang itu wis angel temenan tuturane. Angel wis. Nggih. Nggih Bu, yang ngapunten ya, sudah tadi ya, disambung Bu yang nggih. 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 Iya, nggih. Nggih. Tapi sekarang putranya jenengan sudah berapa tahun usianya pernikahan? Oh, masih baru. Tapi kan tidak ada apa-apa toh. Beritahu orangnya itu tadi. Ternyata kok nopo-nopo gitu loh. Ini Bu, nuwun sewu. Kok hari dina Jumat, kok ana sing teko? Itu benar karena yang bapak-bapak yang diundang itu mau Jumatan, nggak datang ke situ. Ya? Oh, bener kan? Habis Jumat datang semuanya. Ya, itu ada di masyarakat, mohon maaf Bu ya. Tapi di akidah kita, di iman kita tidak ada. Ya dihitung mana hari yang baik itu dalam arti pas prei semuanya. Ya. Terakhir saya cerita jamaah saya ngaji sini, kayak ngaji begini di Rungkut itu ada. Ustaz, saya mau mantu. Saya diberi undangan. Ya. Ustaz bisa hadir? Ya insya Allah kalau pas tidak ada udzur. Ini surah Ustaz, tapi saya sudah tidak mikir begitu, kata orang-orang tidak boleh, tapi saya sudah ngerti. Ya wis tidak apa-apa.
Sampai sekarang itu enggak apa-apa. Ya. Malah enggak terlalu lama sudah punya anak malahan ya. Ya. Nah, mudah-mudahan panjenengan diberi umur panjang, nanti diterangkan di bab 45. La tasubbud dahr, jangan mencaci maki apa? Waktu. Waktu itu semuanya baik. Iki dina gak apik. Nah, itu nanti ada dalilnya, Bu. Orang susah, tidak susah, gembira dan sebagainya itu bukan karena itu, tapi karena siapa? Allah. Itu termasuk syirik juga. Ya, nanti ketemu bab 26 itu berarti mempercayai sama dukun. Jawabannya tidak boleh. Iya. Padahal orangnya itu sudah haji. Jauh-jauh. Ditanyakan orang pinter. Islam kafah, tapi apalah. Iya. Nanti aku ngomongin katanya itu sudah kental, itu sudah kalau mau hajatan selalu ke Blitar gitu. Jadi diberitahu lalu didoakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan apa? Hidayah. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.